Coba deh, bayangin. Membela negara, tapi dari ruang kelas. Kedengarannya aneh ya. Gimana kalau saya bilang pertahanan terkuat sebuah bangsa itu bukan tentaranya, tapi justru para pendidiknya? Dan apa yang terjadi kalau ruang kelas itu jadi garda terdepan pertahanan nasional? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita bedah bareng-bareng lewat 6 bahasan ini. Kita mulai dari apa itu pertahanan jenis baru, terus kita intip realitas di kampus sekarang, setelah itu kita bangun visi ideal seorang pendidik, kita analisis medan pertempurannya, susun rencana aksi yang konkret, dan yang paling penting, gimana caranya mengubah slogan jadi praktek nyata. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertahanan jenis baru. Jadi lupain dulu deh soal tank dan pesawat tempur. Yang kita bicarakan di sini adalah komitmen moral dan etis. Ini tentang cara kita mendefinisikan ulang apa artinya membela negara di era informasi seperti sekarang. Jadi, apa sih sebetulnya bela negara dalam konteks ini? Well, ini bukan soal angkat senjata. Bagi para pendidik dan staf di perguruan tinggi, bela negara itu adalah komitmen sehari-hari. Komitmen pada integritas, profesionalisme, dan etika. Pertahanannya itu nggak diukur dari kekuatan fisik, tapi dari kekuatan karakter dan tindakan nyata di pekerjaan mereka. Ini nih yang bikin jadi menarik. Kalau bukan pakai senjata, terus wujud pertahanannya seperti apa buat seorang dosen atau staf administrasi di universitas? Gimana coba cara mereka berkontribusi? Nah, untuk menjawabnya, kita harus lihat dulu bagian kedua, realitas di kampus. Disinilah kita bakal lihat ada jurang yang cukup dalam antara seremoni dan substansi. Antara apa yang seharusnya terjadi dan, ya, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Kalau dari luar, kelihatannya sih oke-oke aja ya kan? Ada upacara bendera, ada kepatuhan formal. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita nemuin masalah yang serius. Kegiatan bela negara seringnya cuma jadi seremoni. Literasi digital buat melawan hoax, wah masih belum merata. Dan yang paling bikin khawatir, hampir nggak ada simulasi buat menghadapi situasi krisis yang nyata. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita geser ke solusinya. Di bagian ketiga ini kita bakal coba bangun sebuah visi untuk pendidik. Kita bayangkan bareng-bareng seperti apa sih sosok pendidik yang benar-benar tangguh dan ideal di zaman sekarang? Jadi, pendidik ideal ini kayak gimana sih? Bayangin deh, seseorang yang kesadaran kebangsaannya itu udah mendarah daging, bukan cuma hafalan. Mereka punya integritas yang nggak bisa ditawar, lincah banget beradaptasi sama teknologi baru. Dan yang paling penting, mental dan profesionalismenya itu tangguh banget buat menghadapi tantangan apapun yang bisa mengancam institusi dan negara. Keren kan? Oke, kita udah punya titik A, yaitu kondisi sekarang, dan titik B, yaitu visi ideal tadi. Pertanyaannya, gimana cara kita nyampe ke sana? Nah, disinilah kita perlu menilai medan pertempuran. Maksudnya, kita harus pahami dulu landscape strategisnya pakai analisis SWOT. Hasil analisisnya ngasih kita gambaran yang jelas banget. Di sisi kekuatan, kita punya modal besar, sumber daya manusia terdidik, dan budaya etis. Tapi, kelemahannya juga ada. Pemahaman konsep bela negara ini masih dangkal dan pendekatannya terlalu formal. Peluangnya gede banget di pendidikan digital dan kolaborasi. Tapi awas ada ancaman nyata juga, gelombang disinformasi dan bahaya radikalisme yang terus mengintai. Dengan bekal analisis tadi, kita nggak bisa berhenti di teori aja kan? Kita harus susun strategi yang konkret. Nah, inilah rencana aksi 5 poin. Bisa dibilang ini cetak biru untuk membangun ketangguhan para pendidik dari dalam. Ini dia kerangka kerjanya. Semuanya berdiri di atas 5 pilar utama yang saling nyambung. Mulai dari edukasi, diperkuat sama integritas, dibekali literasi digital, ditopang kesiapan mental dan fisik, dan terakhir diukur lewat evaluasi yang solid. Pilar pertama, edukasi dan pencegahan. Lupain deh ceramah yang bikin ngantuk. Ini tentang gimana caranya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan langsung ke dalam pelatihan karir, pakai studi kasus nyata, biar konsepnya terasa relevan dan benar-benar nempel. Lanjut ke pilar kedua, fokusnya ada di integritas dan profesionalisme. Intinya simpel, kita harus bangun budaya kerja yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari kepercayaan publik dan juga efektivitas sebuah institusi. Strategi ketiga adalah literasi digital. Di zaman sekarang, ini sih udah wajib hukumnya. Ini tentang gimana membekali para pendidik kita dengan semacam perisai digital, biar mereka bisa secara aktif mengenali dan melawan gelombang disinformasi, hoax, dan propaganda. Pilar keempat adalah kesiapan mental dan fisik. Karena ketangguhan itu bukan cuma soal tahu,
tapi juga soal siap menghadapi tekanan. Caranya, ya lewat simulasi tanggap darurat, pelatihan manajemen krisis, dan juga program manajemen stres untuk membangun ketahanan dari dalam diri. Dan yang terakhir, pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Ini yang bikin semuanya nggak cuma jadi wacana. Kita butuh indikator yang jelas buat mengukur kemajuan. Dengan pendekatan berbasis data, kita bisa terus-menerus memperbaiki program ini biar beneran efektif, bukan cuma formalitas. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, ke inti dari semuanya. Gimana sih cara kita mengubah semua konsep ini dari sekedar ide di atas kertas menjadi tindakan nyata dalam keseharian? Pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu gagasan yang kuat banget. Bela negara itu bukan slogan yang kita teriakan pas upacara. Bela negara adalah praktek nyata yang kita jalankan setiap hari dalam pekerjaan kita. Ini soal integritas di ruang kelas, transparansi di kantor administrasi, dan komitmen tulus untuk mencerdaskan bangsa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah gempuran disinformasi dan perang ideologi saat ini, mungkinkah ruang kelas itu sebenarnya telah menjadi garis depan pertempuran yang baru? Coba deh pikirkan.